Faslun fi man yajibu alaihi shaumu. Segenap para bapak, para saudara, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Dr. Andes Waridi Anwar, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Ahmad Ansor, Bapak Baihaqi bin Haji Abu Bakar, Bapak Ustaz Bahrul Razi, Bapak Haji Ruslan, dan segenap para hadirin lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada para hadirin jamaah sekalian. Materi kita pada kesempatan malam hari ini masuk pada orang-orang yang punya kewajiban melaksanakan puasa. Sehingga pengarang kita memberikan redaksinya dengan kata-kata paslun fi man yajibu alaihi shaumu. Ini satu pasal menerangkan tentang orang-orang yang wajib berpuasa. Siapa sih sebenarnya orang yang wajib berpuasa? Nah, ini yang akan kita bahas. Sehingga nanti kalau mereka sudah masuk dalam kategori orang yang wajib berpuasa, kemudian dia kagak berpuasa, berarti hukumnya dosa. Ya, itu di beberapa hadis dijelaskan, bahkan para ulama punya pendapat kalau orang punya kewajiban puasa, ya dia kagak puasa secara sengaja, itu seandainya mau dikodok 1 hari dengan 1 tahun puasa, itu kagak kebayar. Itu begitu. Kalau disengaja, nggak ada alasan uzur syar'i ninggalin puasa, padahal termasuk orang yang kena beban wajib berpuasa. Jangan banyak 1 hari aja dikagak puasa. Ya, itu seandainya mau dikodok dengan setahun, itu tetap belum terlunasi, belum terbayar. Makanya jangan berani-berani kita ninggalin kewajiban puasa, kecuali kalau ada rukhsah, kalau ada uzur. Nah, ini siapa aja orang yang wajib berpuasa, ini yang akan kita bahas. Syartu man yajibu alaihi shaumu Ramadan. Bermula syarat orang yang wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. 1, al-aqlu, orang yang akalnya sehat. Yang kedua, wal bulughu, orang yang sudah dewasa. Artinya kalau dia sudah termasuk orang yang sehat akalnya, tidak gila, kemudian dia termasuk orang yang dewasa, sudah baligh, nah dia termasuk kewajiban datu untuk puasa. Kalau orang gila nggak wajib. Ada orang gila misalnya nggak puasa, nggak apa-apa. Namanya orang gila ya, nah, itu nggak apa-apa dia nggak puasa. Tapi kalau orang yang akalnya sehat, kemudian dia sudah baligh, nah itu udah kewajiban dia berpuasa. Fala yajibu, maka tidak wajib puasa alal majnuni, atas orang gila, walas sobi, dan juga tidak kewajiban berpuasa bagi bocah, anak-anak, sobi. Ya, sobi itu anak-anak yang belum baligh, baru usia 5 tahun, 6 tahun. Itu kalau nggak puasa nggak apa-apa. Tapi nanti kalau udah usianya 7 tahun, dia udah tamyiz, disuruh ya boleh dah belajar. Ya, kalau udah usia 7 tahun belajar berpuasa. Sehingga nanti 10 tahun udah terbiasa. Baligh udah benar-benar puasa. Dulu kita masih ingat waktu kecil tuh, ya usia 6 tahun mungkin, ya masih puasanya buka zuhur. Ya. Nah, diajarin sama orang tua kita begitu. Ya sebenarnya nggak ada, masa sih puasa pakai buka zuhur, cuma ini dalam rangka belajar. Nggak apa-apa, anak-anak kita tuh seandainya
zuhur dibuka puasa, ntar habis itu dinerusin lagi sampai maghrib, gak apa-apa. Namanya masa belajar. Nanti usia 7 tahun tuh, nah udah mungkin kuat dah tuh 7 tahun. 10 tahun udah gak pakai disuruh, ya udah terbiasa. Sama seperti sholat. Sholat juga begitu Bapak Saudara. 6 tahun boleh diajarin dah, udah tamis. Ya, ntar 7 tahunnya udah terbiasa dia, ya boleh, ya itu diajak ke musola, ya biar membiasakan. Ntar 10 tahun nggak pakai disuruh lagi, dia udah berangkat lebih dulu. Baligh itu kita orang tua udah nggak repot, nggak pakai nyuruh, nggak pakai merintah lagi, karena memang udah terbiasa dia dari usia 6-7 tahun udah diajarkan untuk ya sholat. 10 tahun udah terbiasa. Balighnya itu udah benar-benar mapan. Tuh puasa sama sholat sama seperti itu. Jadi kalau dia masih sobi, ya masih anak-anak, itu nggak kewajiban. Tapi kalau mau diajarkan usia 6 tahun boleh udah. 6-7 tahun dan sampai 10 tahun. Kalau udah 10 tahun masih kagak mau puasa, itu boleh dipukul. Sama seperti dia ya nggak sholat udah 10 tahun masih nggak mau sholat, silahkan boleh dipukul. Nah begitu 4.000 ya boleh dipukul. Itu yang dikatakan fala yajibu alal majnuni wala sabi la adaan wala qadaan. Tidak dalam kategori puasa yang ada maupun puasa yang qada. Liraf'il qalami anhuma, karena diangkat kolam daripada keduanya. Artinya beban tidak dikenakan kepada keduanya. Satu orang yang majnun, orang yang gila. Yang kedua anak yang masih kecil, yang bocah belum mencapai dewasa. Itu dua ya kategori orang tadi ya tidak dikenakan sanksi hukum. Rufi'al kolam. Itu artinya rupiah kolam, diangkat tuh kolam. Jadi dia belum kena beban. Ya, jadi kalau dia kagak puasa nggak kena dosa. Ya, ada orang gila ya nggak puasa nggak dosa. Ada anak yang masih kecil nggak puasa nggak dosa. Nah kemudian wal islamu, syarat yang selanjutnya yang wajib itu orang Islam. Udah sempurna itu. Ya. Akil, baligh sama Islam. Kalau bukan orang Islam, ya kagak wajib. Wala yajibu alal kafir asli, maka tidak wajib puasa bagi orang kafir asli. Ujubu mutalabatin pudun, artinya kewajiban dia tuntut di dunia. Di dunia dia kagak wajib. Sama seperti sholat, kasolati. Ya, orang kafir tidak kewajiban sholat. Orang kafir tidak kewajiban berpuasa di dunia. Tapi nanti di akhirat tetap dituntut. Dimintakan tanggung jawabnya. Sanksinya ada nanti. Kenapa enggak puasa? Oh saya orang kafir. Di dunia enggak ada masalah. Tapi nanti di akhirat tetap akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kafir kagak sholat. Ya enggak ada masalah. Ini kita lagi bicara orang-orang Islam. Kalau ada orang Islam kagak puasa Ramadan, boleh ditegur. Ada orang Islam kagak sholat maghrib, kagak sholat isya, kagak sholat subuh, boleh ditegur. Karena memang ini ruang lingkup kita. Ya, dakwah kita harus kasih tahu bahwa sebagai orang Muslim punya kewajiban berpuasa kalau masuk Ramadan. Kemudian sebagai orang Muslim wajib melaksanakan puasa dan juga sholat setiap hari 5 waktu. Tapi kalau ada orang kafir, ya dia nggak kewajiban. Ya, orang kafir nggak puasa, nggak usah ditegur. Ya, orang kafir kagak sholat, nggak usah ditegur, karena memang dia ya nggak kewajiban. Di dunia nggak kewajiban, di akhirat tetap ada sanksinya. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Itu urusan dia dengan Allah itu. Ya, tapi
Tapi kalau di dunia, nah itu dia nggak kewajiban. Jadi yang kewajiban puasa hanya orang Islam. Kemudian wal itaqatu, ada kemampuan, mampu untuk berpuasa. Kalau ada orang lagi sakit nggak mampu berpuasa, nggak usah disuruh puasa. Ada orang tua yang memang udah nggak mampu berpuasa, nggak usah berpuasa. Tuh agama Islam itu agama yang penuh dengan toleransi. Ya, enggak pernah membebankan kepada umatnya. Jadi jangan sampai kita nanti salah ya bahwa Islam itu berat, harus begini begitu. Enggak, Islam itu benar-benar gampang. Ya memberikan kemudahan kepada pemeluknya. Ada orang sholat kagak mampu berdiri, boleh enggak sambil duduk? Boleh. Bapak lagi pusing banget kepalanya. Ya, nggak kuat berdiri, Ustaz saya sholat, jangan dipaksain. Udah duduk aja nggak apa-apa. Ya, tapi saya kagak enak, duduk nggak pakai nggak enak. Ya, emang ada hukumnya gitu. Ya, jadi nggak apa-apa duduk saja. Atau ada orang kagak mampu berdiri sholat, nggak mampu duduk sholat, sambil berbaring nggak apa-apa, sambil berbaring. Itu Islam ya, begitu gampang. Ada orang kagak kuat berpuasa. Ya kalau dia berpuasa ya itu nanti bisa mati. Ya jangan puasa. Karena memang kondisinya lagi sakit. Nanti kalau dia dah kembali sehat baru dikodoin. Itu begitu. Jadi itoqoh merupakan persyaratan kemampuan dia kuat untuk berpuasa. Fala yajibu, maka tidak wajib berpuasa alal ajizi bagi orang yang lemah binawi haramin, seumpama udah sepuh, udah tua, au marodin, atau dia lagi sakit. Ada orang tua udah nggak mampu untuk berpuasa, udah jangan puasa. Nanti ada solusinya, bayar mud. Sebab dia kalau nunggu tahun lagi dah baru ganti, ya tahun lagi mungkin tua. Nah begitu. Jadi kalau orang yang haram tuh Bapak Saudara, itu nggak perlu pakai ditunggu, nanti kali disehat, nanti kali dikuat, semakin tua semakin lemah. Nah makanya kalau memang dia nggak mampunya disebabkan karena haram, karena tua, itu boleh diganti dengan bayar fidyah. Tapi kalau orang sakit, jangan bayar fidyah, tunggu sampai disehat. Nanti kalau disehat, ya wajib diganti, dikodok. Jangan main bayar fidyah aja. Ustaz, saya mau bayar fidyah, ya kenapa? Saya enggak puasa sakit. Sekarang sehat, udah kuat puasa kuat. Ya wajib kodo. Ya Pak, wajib dikodo. Enggak boleh bayar fidyah. Enggak boleh bayar mud. Nah seperti itu. Kalau ada orang tua ya usianya udah di atas 90 tahun atau berapa, udah enggak kuat dah untuk berpuasa. Ya, nah itu boleh bayar fidyah, bayar mudnya. Tapi kalau kebetulan kita nih ya lagi sakit di bulan Ramadan, boleh nggak puasa, tapi nggak boleh bayar fidyah, nggak boleh bayar mud. Nanti ya mesti dikodoin. Seperti itu. Kama ya'ti, sebagaimana nanti akan keterangannya dijelaskan. Wa yu'maru bihi, dan diperintahkan kepadanya wujuban, hal keadaannya wajib. Apa? Yaitu as-sobi, anak lisab'in, usianya udah 7 tahun minas sinin. Jadi kalau seandainya anak kita udah usianya 7 tahun, boleh dah diperintahkan untuk puasa. Sama seperti diperintahkan untuk sholat. Wa yudrabu ala tarkih li asrin, dan boleh dipukul apabila nih anak meninggalkan puasa karena usianya udah 10 tahun. Kalau usianya udah 10 tahun masih nggak puasa juga boleh dipukul. Pukul yang mendidik supaya dia takut untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Sama seperti sholat, boleh dipukul supaya dia ya nanti ada jerak, ada rasa takut kalau kagak sholat. Tuh kalau mau sholat dipukul, nggak apa-apa. Ya, itu perintah dalam hadis seperti itu.
Wa yudrabu ala tarkili asrin. Dipukul tuh anak apabila meninggalkan puasa usianya udah 10 tahun. Minha daripada tahun tadi. In ataqahu jika memang tuh anak udah mampu. Kama marrat bis sholati tafsiluhu sebagaimana telah lalu penjelasannya terkait tentang sholat. Sama sholat dengan puasa. Satu kesatuan. Ada orang sholat kagak puasa, sholatnya enggak diterima. Ada orang puasa kagak sholat, puasanya juga kagak diterima. Sholat, puasa, sama-sama. Ini ada orang lucu, sembahyang kagak tapi puasa. Jangan. Jadi sholat puasa. Saya cuma puasa doang Ustaz. Sholat mah kagak. Kagak boleh. Atau sebaliknya, saya mah sholat, tapi kalau puasa saya enggak dah. Enggak boleh juga. Itu rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan oleh kita. Jadi yang namanya sholat, puasa, satu kesatuan yang tidak boleh ditinggalkan. Makanya ada 3 tuh merupakan landasan dasar Islam. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa. Tuh nggak ada alasan tuh 3 itu. Kalau kita mau dikategorikan sebagai orang Muslim harus membaca 2 kalimat syahadat. Kalau kita mau dikatakan orang Muslim harus sholat 5 waktu. Kalau kita mau dikatakan orang Muslim harus puasa setiap masuk bulan suci Ramadan. Tapi kalau haji nggak semuanya. Ada orang kagak pergi haji. Karena memang dia belum masuk dalam kategori apa? Istitoah. Boleh. Sah Islamnya? Sah. Sempurna Islamnya? Sempurna. Zakat begitu juga. Enggak semuanya orang punya kewajiban zakat. Bagi orang yang mampu aja. Yang kaya. Kalau dikaya silakan di zakat. Kalau dia enggak punya, itu kagak wajib zakat. Islamnya sempurna. Tapi kalau sholat, mau kaya, mau miskin, mesti sholat. Puasa, mau kaya, mau miskin, mesti harus puasa. Tuh. Tapi kalau haji, istitoah syaratnya. Haji sama zakat sama, harus ada kemampuan dari segi harta dan juga yang lain-lainnya. Tapi kalau yang namanya sholat, itu insya Allah dah siapa aja bisa mengerjakan. Karena sholat itu di mana aja bisa dikerjakan, gampang. Tuh nggak ada alasan Ustaz saya kagak sholat, mengapa? Kagak ketemu mau masjid sama musola. Nah itu nggak bisa. Karena yang namanya sholat, itu di mana saja di bumi Allah kita bisa sujud. Jadi di bumi Allah tuh, kita bisa sujud. Itu jadi tempat sholat kita. Coba kalau pergi haji, nggak boleh di Pondok Gede. Udah saya pergi haji di Pondok Gede aja dah, seminggu pulang lagi. Haji Pondok Gede, nggak boleh. Harus di mana? Di tanah suci Mekah. Makanya kemarin, kenapa udah 2 tahun kagak bisa berangkat haji? Karena nggak dapat izin. Itu namanya bulan istitoah. Duit udah punya, badan sehat, kagak dapat izin. Karena kondisi pandemi, udah. Seandainya dia meninggal dunia, mestinya udah pergi haji tahun kemarin atau tahun saat ini. Kemudian keburu meninggal dunia, insya Allah kagak dosa. Nah begitu. Karena terkait haji itu banyak masalah. Apalagi kita haji ke negara orang lain, harus banyak persyaratannya. Tapi kalau sholat, enggak begitu. Di mana aja kita bisa sholat. Puasa di mana aja kita bisa puasa. Kalau haji nggak bisa begitu. Karena memang ada tempat khusus untuk kita melaksanakan ibadah haji. Faslun, ini satu pasal bima yubi'ul, pada sesuatu yang membolehkan al-fitrah, orang itu berbuka. Ini pasal boleh seseorang berbuka puasa. Artinya nggak puasa boleh. Wa yajuzu, dan boleh al-fitru tidak berpuasa bil marodi, dengan sebab sakit, alladzi yasyukku ma'ahu shaumu, yang memang bisa masyakot dengan puasanya. Masyakotan zahiratan,
dalam bentuk masakot yang jelas. Ada orang lagi sakit, kalau dia puasa itu nggak mungkin, karena nanti bisa berat masakotnya, mungkin bisa sembuhnya makin lama atau bisa juga mati dia. Nah itu kata dokter, ya bapak atau ibu nggak usah puasa dulu, karena memang kondisi bapak masih lemah, kondisi ibu masih lemah, harus minum obat. Nggak apa-apa. Kalau ini dokternya dokter yang bisa dipercaya, adil, itu boleh kita terima. Boleh dah kita nggak puasa. Tapi nanti wajib dikodok pada hari dan bulan yang lain. Ingat dicatat tuh bapak, saudara. Ya saya nggak puasa 2 hari, nggak puasa 3 hari, dicatat. Ya, takutnya kelupaan. Ya, karena itu wajib dikodokin. Kalau nanti kita dikasih sehat panjang umur, di bulan lain wajib dikodokin. Nah, kenapa? Karena saat itu dia termasuk uzur. Boleh nggak puasa disebabkan karena sakit yang memang cukup menyusahkan kalau dia puasa. Itu namanya masakotnya masakot zohir. Awilladzi yubihu tayammuma, atau yang bisa membolehkan seseorang untuk tayamum. Sama bandingannya, ada orang ya nggak boleh menggunakan air karena lagi sakit, ya sehingga diganti dengan tayamum. Nah itu persyaratan sama dah. Boleh tayamum seseorang disebabkan karena sakit, boleh juga ya orang ya itu nggak berpuasa disebabkan karena sakit. Contohnya mana nih? Ka'ayyasya ziyadata maradihi. Ini contohnya seperti kalau di puasa dia khawatir nanti tambah sakitnya parah. Ya, jadi sakitnya tambah parah. Ini gara-gara di puasa sakitnya tambah parah. Itu boleh dah tuh. Dia enggak puasa. Bisa babi saumi tambah parah itu penyakitnya dengan sebab dia puasa. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Itu begitu. Jadi kata Allah, "Wa man kana maridun," dan siapa-siapa kalau sakit, aw 'ala safarin, atau dia dalam perjalanan, fa'iddatun, maka dia boleh berbuka dan dia harus ya apa? Ganti nanti. Ya, jadi fa'iddatun min ayamin ukhra. Dia hari ini boleh berbuka, enggak puasa, tapi nanti wajib dikodok, diganti di hari-hari yang lain. Itu begitu. Wa yajuzul fitru lil khaifi minal halaki, dan boleh berbuka puasa, artinya enggak puasa boleh ya bagi orang yang takut ya minal halak, daripada kehancuran. Misalnya kalau dia puasa ini bisa berbahaya jiwanya, badannya, ya itu boleh tuh, boleh. Ya, dia enggak puasa karena takut ada halak, ya ada ya bahaya. Mana contohnya bahayanya? Bisa babi saumi dengan sebab puasa, ala nafsihi, mungkin atas dirinya. Kalau saya puasa, wah ini bisa memunculkan nanti hal-hal yang berbahaya dalam diri saya. Au udwihi, atau anggotanya, tangannya kah, kakinya kah, atau yang lain. Au manfaati, atau kemanfaatannya. Gara-gara dia berpuasa nanti kemanfaatan anggota tubuhnya itu menjadi hilang. Nah itu semuanya ya boleh dia berbuka puasa. Sebab menjaga ya kesehatan jiwa hukumnya wajib. Tuh begitu. Jadi paksain jangan. Biarin gue mau puasa. Ya mati nggak apa-apa, biarin. Nggak boleh begitu. Ya lagi sakit nih. Kata dokter, Bapak jangan puasa, udah ikutin aja. Ya, saya mau puasa juga, ya akhirnya teler tuh, bisa
ya meninggal, ya nggak boleh. Ya, jadi sama aja dia membunuh dirinya sendiri. Nggak boleh, itu ibadah padahal, tapi tetap harus jaga kondisi. Itu Allah lebih mementingkan menjaga pribadi kita. Itu begitu. Ya, makanya Allah bilang wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tuh begitu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan ya jiwa kamu ke tempat yang berbahaya. Makanya kenapa kita nggak boleh makan paku? Ya, haram makan paku. Ya karena bisa membahayakan. Begitu. Ya, tanah, pasir dimakan haram. Karena itu bisa membahayakan jiwa kita. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Itu begitu. Kalau orang dibilang jangan merokok, kata dokter nih jangan merokok nih, ini bahaya kalau ngerokok. Jangan bagi dia. Ya, kalau dia ngerokok juga emang benar-benar bisa parah nih, bisa membahayakan dirinya. Nah berarti ya itu nggak boleh, diharam hukumnya. Karena wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Tapi ada orang yang ngerokok bukan haram, wajib sama dia. Ya, gua kalau kagak ngerokok, waduh kagak bisa. Ya, nggak bisa hidup, ya rokok aja udah. Ya, begitu. Jadi kita nggak boleh punya sifat egois. Rokok haram. Ya, buat ente haram nggak apa-apa. Tapi kalau buat dia tuh bukan haram, wajib hukumnya. Nah, begitu. Kan ada orang yang kalau kagak ngerokok udah kagak enak aja. Ya para ulama aja banyak yang ngerokok. Mu'alim Syafi'i Azami, ya itu kalau lagi mau tolaah kitab, ya kalau kagak ngerokok sama nggak ngopi, nggak kelihatan tuh hurufnya. Iya, begitu. Tapi kalau dia ngerokok, ngopi dah, wah terang bener dah. Ya. Nah berarti wajib nggak tuh? Wajib. Ya begitu. Tuh kayak Haji Tabrani Thohir, ya. Kita berani, itu termasuk kuat ngerokoknya. Dulu masih ada komodor. Wah, kita berani itu kuat. Kehibatullah Siddiq deh. Ya, sama. Rokoknya mantep dah. Ki Mahrus Ali Lirboyo. Wah, hebat. Saya punya kiai di Cirebon, ahli rokok semua. Ya, begitu. Gudang garam merah. Kita kalau datang lebih bagus bawa rokok daripada bawa yang lain. Ya, bawa kain BHS kalau nggak ada rokoknya nggak enak. Ya, walaupun kita lebaran bawa BHS nih, rokok mana? Gitu. Terus santri pada bawa rokok, makanya rokok di lemari banyak. Ya. Nah begitu. Ya, kalau santrinya ada 100, satu orang ngasih 3 bungkus aja, udah berapa tuh? Itu emang begitu. Ya, ya Allah. Saya ingat tuh kalau kayak habis ngerokok, puntungnya dibuang tuh. Terus santri pada berebut. Gantian ngerokok. Tabarukan katanya. Ya, seperti itu. Jadi dalam hal ini ya memang tergantung pribadi orang masing-masing. Ya, itu seperti itu. Jadi kita nggak boleh bilang rokok hukumnya haram. Jangan. Ya, ulama yang lebih tahu, lebih paham hukum. Ya, nah begitu. Jadi nggak ada memang dalil yang menyatakan rokok itu haram. Ya, Syekh Yasin Al-Padani itu kalau ngerokoknya pakai itu tuh, ya, yang model, iya, itu begitu. Raja Arab paling nggak suka, tapi kalau ulama Indonesia ngerokok disuruh, ayo nggak apa-apa silakan. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi yang pada ngerokok lanjutin aja Pak. Ya. Nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang nggak biasa ngerokok jangan nyoba-nyoba ya. Ada yang cerita begini, saya alhamdulillah dengan sebab ngerokok itu rumah saya aman terus dari pencurian. Emang apa? Tiap malam batuk mulu ya, tuh. Lah kalau batuk mulu pencuri nggak berani ya. Ini orang kagak tidur malam ya. Seperti itu. Jadi wayajuzul fitru, boleh berbuka enggak puasa lil khaifi minal halak, karena takut ya nanti dia akan hancur binasa.
bisa babis saumi dengan sebab puasa ala nafsi atas dirinya, au udwihi atau anggotanya, au manfaatihi atau kemanfaatannya. Bal yalzamuhul fitru, akan tetapi diwajibkan berbuka. Contohnya mana? Kaman khosya, seperti ada orang takut, ya mubiha tayamumin, ya dibolehkannya tayamum, li annal idrar bin nafsi haramun. Tuh dalilnya. Li annal idrar bin nafsi haramun, karena membahayakan pribadi diri kita itu hukumnya haram. Ya, haram hukumnya. Jadi al idrar bin nafsi haramun. Tuh, jadi kalau kita tahu ini batu kita makan bahaya, haram makan batu. Nah, begitu. Ya, jadi kalau ini racun, ya kita tahu kita makan, haram hukumnya. Makan racun berarti itu idrarun bin nafsi, haram. Ya, jadi ini mesti, makanya kemarin selama pandemi kenapa orang disuruh pakai masker? Oh, walaupun dalam sholat awalnya hukumnya kalau kita pakai masker, ya itu hukumnya makruh kalau di dalam kitab-kitab fikih. Pakai masker nutup nih, nutup hidung mulut. Kan di dalam sholat ada hukumnya tuh. Kalau nutup mulut, nutup hidung itu hukumnya makruh dalam sholat. Tapi dalam situasi pandemi, ya itu bukan jadi makruh nanti, bahkan bisa jadi wajib, karena untuk menyelamatkan dirinya, dikhawatir bisa tertular. Nah, dengan cara pakai masker mudah-mudahan lebih aman. Itu kan namanya ikhtiar, usaha. Nah, itu boleh. Alasannya al idrar bin nafsi haramun, boleh begitu. Ada kemarin jaga jarak, nggak apa-apa kalau memang alasannya benar, ya karena memang ya alasannya benar, ada jaga jarak. Tapi sekarang nggak usah pakai jaga jarak lagi. Ya, mudah-mudahan udah aman ya. Jangan sholat jamaah masih semeter aja. Jangan, udah ayo. Ya, di Mekah aja nih hari Minggu besok udah secara resmi ya di tempat-tempat umum buka masker. Gitu. Disuruh buka, kalau kita belum. Ya, terus sudah tidak ada lagi ya jaga jarak. Ya, itu. Jadi sholat mulai hari Minggu besok di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi secara resmi itu udah nggak pakai jaga jarak lagi. Nah, seperti itu. Jadi udah full boleh. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi udah mulai full. Tapi jamaah haji Indonesia masih agak sulit ya untuk ke sana. Ya, umrah udah dibuka ya, tapi prosedurnya masih susah. Apalagi yang baru disuntik ya vaksinnya Sinovac nggak diakui. Ya, nggak boleh masuk sana. Kita udah disuntik nih Sinovac, udah 2 kali, tetap nggak boleh, suruh suntik lagi, masya Allah. Ya, suruh suntik lagi Pak Haji. Ya, kalau mau umroh suruh suntik lagi. Ya, karena Sinovac nggak berlaku, begitu. Ya kita ikutin ya, karena memang di Arab begitu aturannya. Ya udah kita ikutin. Nah ini kita kembali al idrar bin nafsi haramun. Tuh, itu namanya apa kaidah usul fikihnya. Jadi membahayakan jiwa itu hukumnya haram. Makanya kita wajib mempertahankan diri kita. Sampai-sampai tuh Bapak Saudara, kalau seandainya kita lagi di hutan, ya kemudian berhari-hari ya pasokan makanan habis, udah persiapan persediaan makanan habis. Ternyata di tempat itu nggak ada makanan-makanan yang halal, ayam kali ya atau jenis-jenis binatang yang bisa kita makan yang halal nggak ada. Adanya daging ular, ya ada daging ular doang. Nah kalau kita kagak makan bisa mati. Boleh nggak makan daging ular? Boleh tuh. Ya, tuh daging ular kita panggang dah, kita makan. Wah, ternyata enak. Ya, sampai berlebihan. Ya kagak boleh. Sekedar untuk menyambung ya kehidupan kita. Jangan sampai kita mogok makan, udah saya nggak mau makan karena ini daging ular. Ya, akhirnya mati, dosa dia. Jadi di situ diberlakukan ya ad-darurat tubihul mahzurat. Itu begitu. Nah, nanti baru wali ghalam al-ju'i dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.